Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Anas Abdul Hakim dan saya sendiri Gilang Saidan akan menjelaskan tentang pemikiran politik Islam. Adapun pengertian politik menurut bahasa Yunani yaitu siasah, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Dijelaskan bahwa proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan dalam negara. Kemudian pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain yang pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Yang ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Kemudian yang keempat, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Adapun aspek politik menurut agama Islam yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis dan ijma. Konsep politik tradisional dalam Islam antara lain kepemimpinan oleh penerus Nabi yang disebut sebagai khalifah, pentingnya mengikuti hukum syariah, kewajiban bagi pemimpin untuk berkonsultasi dengan Dewan Syuro dalam memerintah negara, dan berkewajiban untuk menggulingkan pemimpin yang tidak adil. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang tiga tokoh pemikiran politik Islam. Yang pertama yaitu Al-Farabi, kemudian yang kedua adalah Al-Mawardi, yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Sedangkan Al-Farabi nama lengkapnya bernama Abu Nasr Muhammad bin Tarkos bin Auzolak. Dia lahir pada tahun 870 Masehi di Utrar, wilayah yang kini menjadi bagian dari negara Uzbekistan. Kota tersebut bernama lain adalah Al-Farab, sehingga dari sanalah nama gelarnya berasal. Menurut Al-Farabi, sifat utama pada suatu negara bila di dalamnya terdapat masyarakat yang mana hidup rukun dan saling bekerja sama antara masyarakat tersebut. Tiap warga negara adalah bagaikan satu bagian tubuh yang apabila salah satu tubuhnya itu terluka, maka rasa sakitnya dapat dirasakan oleh seluruh badan. Selain itu juga peran kepala negara sangat penting, sebab dialah yang mengarahkan tiap elemen masyarakat agar dapat mencapai tujuan berbahagia. Seorang kepala negara dalam pemikiran Al-Farabi harus memiliki kapasitas intelektual yang di atas rata-rata. Dalam hal ini, gagasan ilmuwan Muslim yang wafat pada tahun 950 Masehi itu tampak terinspirasi dari negara ideal menurut Plato. Yang kedua adalah Al-Mawardi. Pemikir ini bernama lengkap adalah Abu Al-Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi. Dia lahir di kota Basrah, Irak. Menurut Al-Mawardi, seorang kepala negara memiliki 10 tugas. Di antaranya adalah memelihara agama dan menjaga keamanan dalam negeri, agar setiap warga dapat beraktivitas dengan aman. Di sisi lain juga, rakyat wajib taat pada pemimpin, sekalipun pemimpin mereka sedang dalam akses keburukan. Bagaimanapun itu, Al-Mawardi menilai umat dapat tak taat bila kepala negaranya menyimpang dari keadilan, sehingga kehilangan salah satu fungsi organ tubuhnya dan dikuasai oleh orang-orang dekat atau musuh. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dari teman saya Gilang. Saya akan menjelaskan tentang Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya yaitu cukup terkenal, yaitu Wali Al bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad Al Hasan bin Khaldun. Nama yang cukup panjang ya. Di antara nama
nama 2 di atas yang dijelaskan tadi. Dia lahir di Tunis, Afrika Utara pada 1332. Beliau pun juga pernah ikut aktif di dunia pemerintahan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, yaitu Abu al-Abbas. Menurutnya, dia berpendapat agama adalah faktor penting yang dapat menyatukan berbagai perbedaan di dalam masyarakat. Agama pun sangat menjadi penggerak solidaritas sosial. Dia juga mengajukan tentang 5 fase perkembangan negara, yakni sejak awal kebangkitan hingga kehancuran. Patut diduga pemikiran ini tak lepas dari pengalamannya diburu rezim yang otoritatif. Adapun perbedaan politik GAI dan politik Islam. Adapun politik menurut hubungan internasional itu sendiri, ya mengacu sumber-sumber hukumnya itu melalui perjanjian, adat, prinsip umum hukum, keputusan yudisial, kepenulisan publik, serta sumber lain yang memungkinkan. Selain itu juga, tujuannya ialah merealisasikan perdamaian dunia melalui organisasi internasional itu sendiri, serta meminimalisir antara adanya konflik antar negara. Adapun politik menurut Islam itu sendiri, yang sumber-sumber hukumnya itu mengacu pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Dan tujuannya sendiri pun berbeda dengan politik internasional, yaitu menurut Islam tujuannya ialah merealisasikan maslahat umat manusia, terikat doriyat, tajatiyat, serta tasini. Satu hal yang paling penting yang kita ketahui jika politik hubungan internasional itu sendiri itu dibuat oleh campur tangan manusia, dan jika Islam itu sendiri itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagaimana jika Indonesia menerapkan sistem politik Islam? Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya itu adalah Muslim. Akan tetapi, jika Indonesia menerapkan sistem politik itu sendiri, sistem politik Islam, itu sangatlah tidak mungkin, karena negara kita mempunyai banyak agama dan serta ras-ras yang berbeda dan suku-suku yang berbeda. Tentu saja ini sangat menyulitkan untuk Indonesia jika menerapkan sistem politik Islam. Bahkan yang kita ketahui, Pancasila yang alinea pertama itu, yang bagaimana menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, itu bagian timur itu sendiri itu sangatlah sensitif akan kata syariat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, maka sila pertama diubah, sehingga tidak mungkin Indonesia menerapkan sistem politik Islam. Kemudian saya dapat mengambil kesimpulan dengan hal-hal tersebut, bahwa seperti yang kita ketahui, pemikiran politik Islam sudah sejak lama muncul, akan tetapi belum terrealisasikan oleh umat Islam itu sendiri. Yang mengembangkan pemikiran politik itu sendiri adalah orang Barat, sehingga negara Barat lebih maju dibandingkan dengan negara Islam. Maka karena itu, kita sebagai umat Islam harus banyak mempelajari tentang sistem perpolitikan menurut Islam, karena Islamlah yang dapat menjalankan perpolitikan kepada jalan yang lurus. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.